Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan dipantau langsung melalui udara, Selasa, 1 Agustus 2023. Pemantauan Karhutla dengan heli BNPB tersebut dilaksanakan oleh Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, dan Rem 101 Antasari, dan Lanut Samsudin Nur, dan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Setda Kalsel, Nurul Fajar Desira mewakili Gubernur Kalsel. Pemantauan dilaksanakan sekitar pukul 15.45 WITA, berangkat dari Lanut Samsudin Nur, Banjarbaru. Hasil dari patroli, yang dilaksanakan melalui pemantauan dan pengecekan secara langsung, sebagai bahan untuk pelaksanaan rapat lanjutan. Untuk beberapa evaluasi, yang harus ditindaklanjuti seperti, kesiapan titik-titik air untuk waterbombing, dan akan mengundang Badan Wilayah Sungai, BWS, kemudian Badan Pertanahan Nasional, BPN, termasuk pemilik lahan. Maka dengan Karhutla tersebut, seluruh jajaran pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar bersama-sama bertanggung jawab dan menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang lebih besar. Setelah dilihat tadi titik-titik api memang banyak tapi masih terkendali ya, jadi belum terlalu ekstrim asapnya. Namun demikian tetap kita harus tetap waspada. Satgas tetap harus menjaga semangat dan kompak untuk melihat situasi, dan kita berharap kita lebih fokus pada tadi sampaikan Pak Danren, fokus pada pencegahan. Untuk itu himbauan atau sosialisasi lebih bisa ditingkatkan agar menghindari untuk terjadi pembakaran pada seluruh masyarakat maupun yang lain yang terkait. Sementara itu, berdasarkan data dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 5 kabupaten dan 1 kota terjadi kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya, yaitu Kabupaten Batola, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, Kota Banjarbaru, dan terbaru yaitu Kabupaten Banjar. Melalui pantauan jalur udara yang dilakukan oleh unsur Forkopimda, di wilayah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Seperti di Liang Anggang, Bati-Bati, Kurau, Tambang Ulang, Martapura Barat, dan Jejangkit. Dari hasil pemantauan tersebut, terlihat adanya sejumlah titik api, dan adanya titik air yang sudah mulai menyusut. Reporter Nurul Hidayati. Jelas dari hasil patroli kita tadi, sudah 2 kali, Pak Kapolda sudah 2 kali, dan kita menindaklanjuti rapat 4 hari yang lalu. Kemudian kemarin kita juga rapat lanjutan untuk mengecek kesiapan di wilayah-wilayah, dan ini kita pengecekan langsung. Nah, ini sebagai bahan untuk rapat lanjutan. Tadi sudah disampaikan ada beberapa evaluasi yang harus kita tindak lanjuti, seperti tadi kesiapan air, titik-titik air untuk waterbombing. Makanya kita nanti undang BWS, kemudian PUPR. Dan tadi sudah disampaikan juga kita mengundang pemilik lahan. Nah, ini kita sebenarnya sudah menyampaikan sosialisasi, tetapi kemungkinan masih kurang efektif. Nanti kita akan mengundang langsung pemilik lahan lahan kosong yang kemungkinan besar terbakar dan yang sudah juga terbakar, agar mereka juga sama-sama bertanggung jawab. Jadi bukan hanya kami saja dari BPBD, Pemda, Korem, Polda, tapi juga masyarakat, kita sama-sama bertanggung jawab, kita sama-sama menjaga agar tidak terjadi kebakaran lahan yang lebih besar. Jadi intinya tidak ada pencegahan yang efektif kecuali tidak terbakar. Ya, lahan ini harus tidak terbakar. Oke, tinggal itu aja. Dengan mewakili melakukan patroli pemantauan titik asap atau api. Kurang lebih tadi sampai dengan selesai 1,5 jam kita melihat ke arah, kita memantau ke arah Liang Anggang, kemudian Bati-Bati, Kurau, sebagian Tambang Ulang, kemudian ke Martapura Barat sampai dengan ke arah Jejangkit. Yang banyak itu memang di daerah selatan bandara, ya, selatan bandara, yaitu di kawasan Liang Anggang, Landasan Ulin, Bati-Bati, Kurau, sampai ke Tambang Ulang. Beberapa titik
air juga kita lihat memang sudah mulai terjadi penyusutan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan rapat berikutnya tadi kami sepakat akan mengundang beberapa instansi vertikal yang lain yang kira-kira terkait seperti Badan Wilayah Sungai BWS, kemudian Dinas PUPR, termasuk juga kami akan mengundang Kanwil BPN. Kenapa? Kita ingin tahu lahan-lahan yang terbakar itu sebenarnya milik siapa. Jadi tentu kita perlu bantuan dari teman-teman BPN untuk melihat peta besar, khususnya lahan-lahan yang ada di Kecamatan Lianganggang, Landasan Ulin, Gambut, Bati-Bati, dan Tambang Ulang.